Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Amelia dengan NIM 1930201178. Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter Siswa di MI Azizan Palembang dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afandi MPDI. Baiklah, yang pertama dibahas yaitu bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mendidik karakter anak merupakan tanggung jawab bersama. Harus ada kerjasama yang erat antara para pelaku pendidikan di lingkungan keluarga atau orang tua, sekolah atau kepala sekolah, guru, pembimbing, dan karyawan, masyarakat atau tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah. Semua pihak memikul tanggung jawab melaksanakan pendidikan karakter. Saat ini banyak lembaga pendidikan yang banyak mendalami ilmu keagamaan agar peserta didiknya bisa menjadi generasi bangsa yang memiliki akhlak dan karakter yang baik. Semua itu dilakukan untuk menjaga peserta didik dari kemerosotan moral dan penyimpangan akhlak bangsa. Salah satu lembaga pendidikan yang sudah menerapkan pendidikan karakter adalah MI Azizan Palembang. Meskipun lembaga tersebut belum tergolong lembaga favorit, namun dalam penerapan pendidikan karakternya sangat diperhatikan. Karena menurut lembaga tersebut, akhlak merupakan cerminan utama peserta didik, ditambah lagi lembaga ini merupakan madrasah. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. A. Masih terdapatnya kenakalan dari siswa. B. Tingginya pengaruh lingkungan terhadap penurunan karakter siswa. C. Kurangnya kontrol mengenai strategi dalam membentuk karakter. Selanjutnya yaitu yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu A. Bagaimana perencanaan pendidikan karakter di MI Azizan Palembang. B. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di MI Azizan Palembang. C. Apa saja pendukung dan faktor penghambat pendidikan karakter di MI Azizan Palembang. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian yang ingin disampaikan yaitu A. Untuk mengetahui perencanaan pendidikan karakter MI Azizan Palembang. B. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan karakter di MI Azizan. C. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat karakter pendidikan di MI Azizan Palembang. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. 1. Pengertian pendidikan karakter. Menurut beberapa ahli, kata pendidikan mempunyai definisi yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang, paradigma, metodologi, dan disiplin keilmuan yang digunakan. Di antaranya, menurut De Rimba, pendidikan adalah bimbingan atau pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utuh. Pendidikan karakter adalah suatu wadah untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang kemudian menjadi
internalisasi atau tertanam, sehingga peserta didik menjadi manusia yang mengetahui hal baik maupun hal buruk, dan dapat berperilaku baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter hakikatnya membentuk perilaku yang baik serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pendidikan karakter yaitu A. Mengembangkan potensi sikap peserta didik sebagai warga negara yang memiliki nilai budaya dan karakter bangsa. B. Mengembangkan kebiasaan serta perilaku peserta didik agar sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa dan religius. C. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik. D. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang ketiga, faktor pendukung dan faktor penghambat pendidikan karakter. Faktor yang berpengaruh dalam pembinaan karakter antara lain yaitu guru, selebriti, pejabat, tokoh masyarakat, teman sejawat, kedua orang tua, media cetak, dan media elektronik. Faktor yang mendukung dalam keberhasilan pendidikan karakter diantaranya sebagai berikut. A. Keharmonisan keluarga. Segala perilaku orang tua dan pola asuh yang diterapkan di dalam keluarga tentu berpengaruh dalam pembentukan kepribadian atau karakter seorang anak. B. Peran lingkungan masyarakat untuk membantu pembentukan karakter secara menyeluruh. C. Yaitu peran lingkungan sekolah. Kemudian faktor penghambat dalam pembentukan pendidikan karakter di sekolah diantara lain A. Sekolah belum dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan visinya. B. Pemahaman guru tentang konsep pendidikan karakter yang masih belum menyeluruh. C. Guru belum dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Tempat atau lapangan ini adalah sekolah atau kelas yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan pendidikan karakter. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata, lisan maupun tulisan, serta perbuatan-perbuatan manusia. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2021-2022, berlokasi di MI Azidan Palembang di Jalan Lebak Murni, Rumah Supriyanto, Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Yang ketiga, jenis data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh baik berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini yaitu mengambil sumber data primer dan data sekunder. A. Data primer. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber-sumber pertama baik dari individu maupun dari kelompok atau sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, atau bisa dikatakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data. Penulis menggunakan beberapa teknik pengambilan data yaitu sebagai berikut. A. Observasi.
Observasi adalah metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. B. Wawancara. Menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiono, bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dan suatu topik tertentu. C. Dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang telah lampau. Dokumentasi ini dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang berbentuk monumental seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Yang kelima, teknik analisis data. Adapun proses analisis komponen utama yang perlu diperhatikan setelah pengumpulan data adalah A. Reduksi data. Data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. B. Penyajian data. Data yang semakin bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. C. Penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif ini akan diungkapkan makna dari data yang dikumpulkan. Kemudian yang keenam, pengecekan keabsahan data. Teknik pengecekan keabsahan data merupakan hal yang sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Triangulasi dilakukan terkait dengan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses triangulasi terdiri dari beberapa, di antaranya yaitu triangulasi sumber, melalui perbandingan data hasil wawancara bersama kepala sekolah dengan data hasil wawancara dengan guru serta berupa informan pendukung, yaitu karyawan sekolah, peserta didik, guru, dan warga lingkungan sekitar di sekolah. B. Triangulasi teknik. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber dengan teknik yang berbeda, yaitu melalui perbandingan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan diperkuat dengan hasil dokumentasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.